Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apa kabar teman-teman sekolah semua? Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tema 5, yaitu tentang ekosistem. Subtema yang pertama tentang komponen ekosistem dan pembelajaran pertama. Pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, di sini ada bacaan ya. Bacalah teks berikut. Judulnya itu tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebutnya biotik dan bagian tak hidup atau diistilahkan dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat mengangkat udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, itulah tadi yang sudah Bapak bacakan teksnya. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan data atau fakta dan bukan rekaan. Teks tersebut merupakan contoh dari teks non-fiksi karena tidak ada rekaan di dalamnya. Teks non-fiksi yang sudah kamu baca tersebut terdiri atas paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Perhatikan paragraf pertama pada teks tersebut. Pada paragraf tersebut terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran pada paragraf tersebut adalah makhluk-makhluk pada suatu lingkungan. Ide utama dari paragraf tersebut menjelaskan bahwa makhluk hidup dan tak hidup dalam suatu lingkungan. Ya, setelah kalian tadi mendengarkan apa yang Pak Guru baca, sekarang coba kita ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Yang pertama, apakah yang dimaksud teks non-fiksi? Yang kedua, apakah perbedaan antara teks fiksi dengan non-fiksi? Pertanyaan yang ketiga, di manakah kita dapat menemukan pokok pikiran? Pertanyaan yang keempat dan kelima, kita coba baca dulu teks bacaan berikut.
Hutan adalah area yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Hutan merupakan bagian penting dari ekosistem. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyediakan cadangan air dan oksigen, hutan juga menjadi habitat bagi flora dan fauna. Hutan sabana terletak pada daerah yang beriklim tropis. Di Indonesia, hutan sabana terdapat di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Ekosistem ini didominasi oleh rumput dengan semak-semak akasia. Curah hujan yang ada di sabana berkisar antara 95 hingga 150 cm per tahun. Jenis hewan yang hidup di sabana antara lain gajah, kuda, macan tutul, singa, atau jenis-jenis hewan pengerat. Berikut pertanyaan nomor 4 berkaitan dengan tadi teks yang telah dibacakan. Apakah pokok pikiran pada paragraf pertama? Yang kelima, tuliskan pokok pikiran paragraf kedua. Nah, bagi kalian siswa-siswi sekolah dasar, ini adalah pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Silakan untuk anak-anak semua menjawabnya. Tetap di rumah, tetap belajar dari rumah, jaga jarak, pakailah masker jika ingin berpergian, dan sering-seringlah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah. Nah, anak-anakku sekalian, pasti kalian sudah menunggu jawaban yang sudah kalian tulis. Coba kita sama-sama membahasnya. Pertanyaan ayo berlatih yang pertama, apakah yang dimaksud teks non-fiksi? Jawabannya adalah teks yang berisi fakta. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan antara teks fiksi dengan non-fiksi? Jawabannya, teks fiksi merupakan teks yang merupakan cerita rekaan, sedangkan teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta. Yang ketiga, pertanyaannya di manakah kita dapat menemukan pokok pikiran? Jawabannya adalah di setiap paragraf. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah pokok pikiran pada paragraf pertama? Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu hutan merupakan area yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Yang kelima, pertanyaannya, tuliskan pokok pikiran pada paragraf kedua. Pokok pikirannya yaitu adalah hutan sabana di Indonesia. Itulah jawaban ayo berlatih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.